Program kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat untuk donor darah. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat membutuhkan manusia lain dalam hal tertentu, dan manusia juga sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan sejatinya selalu membantu sesama yang membutuhkan bantuan. Dari sanalah terbentuk program Sadar Donor Darah. Donor darah selain sebagai kegiatan kemanusiaan juga mempunyai manfaat lain, seperti memberi kesehatan bagi tubuh. Karena dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Darah manusia menjadi kebutuhan yang setiap hari harus dipenuhi oleh sekian rumah sakit di setiap daerahnya, termasuk di Kota Bandung. Kebutuhan darah yang banyak terkadang tidak bisa dipenuhi pada masa tertentu. Hal tersebut disebabkan karena jumlah orang yang membutuhkan darah tidak sebanding dengan persediaan darah yang ada. Di beberapa kasus, pihak rumah sakit kerap kali menyarankan kepada keluarga pasien untuk menyiapkan donor darah dari pihak keluarga sendiri. Kebutuhan yang tidak sebanding dengan persediaan itu salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti penting donor darah. Sebagian orang masih ada yang khawatir karena kurangnya pengetahuan tentang donor darah. Sebagian yang lain belum tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi menjadi penolong. Menjadi donor darah sukarela tidak hanya bermanfaat untuk membantu orang lain yang membutuhkan darah, namun juga bermanfaat bagi pendonor itu sendiri. Menurut berita di laman website republika.com, Palang Merah Indonesia Kota Bandung sulit memenuhi persediaan untuk 4 hari ke depan, meskipun kebutuhan harian terpenuhi. Persediaan darah idealnya harus punya 4 hari dari jumlah kebutuhan per hari. Misalnya, jika kebutuhan sehari 400 kantong, maka idealnya harus ada persediaan 1.500 sampai 2.000 kantong. Seluruh jenis golongan darah dibutuhkan, maka terbuka untuk siapapun dengan golongan darah apapun untuk melakukan donor darah. Kampanye ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan donor darah, sehingga banyak orang yang akan terbantu. Menanamkan semangat tidak hanya pada kalangan muda, namun juga kalangan dewasa untuk berpartisipasi menjadi pendonor. Selain itu, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat donor darah. Dengan demikian, diharapkan adanya perubahan sikap dari masyarakat yang sebelumnya kurang sadar akan perlunya donor darah menjadi sadar untuk melakukan donor darah, demi membantu sesama dan menjaga hidup sehat sebelum terlambat. Strategi yang digunakan, yang pertama, mengadakan penyuluhan di beberapa titik di Kota Bandung. Pengadaan penyuluhan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan puskesmas di beberapa tempat di Kota Bandung. Dari penyuluhan ini, masyarakat diberikan edukasi tentang pentingnya donor darah yang dapat menolong orang yang membutuhkan, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat donor darah seperti mengurangi penyakit jantung, membakar kalori, menurunkan resiko kanker, meningkatkan produksi darah, pikiran lebih stabil, bagian dari periksa kesehatan, menjadi lansia yang sehat, dan dapat menurunkan kolesterol. Yang kedua, menargetkan kaum remaja sebagai target utama. Kaum muda diharapkan dapat lebih sadar karena mereka merupakan potensi paling tinggi untuk melakukan donor darah. Namun, donor darah juga dapat ditujukan kepada kaum dewasa atau lansia maksimal 60 tahun. Donor darah untuk anak muda sebaiknya dijadikan sebagai gaya hidup untuk kesehatan. Dengan semakin rutin donor darah di usia muda, maka semakin memberikan kesehatan bagi tubuh. Yang ketiga, strategy of publicity. Strategi kasih suatu berita melalui kerjasama dengan berbagai media massa, mengadakan publikasi ke komunitas-komunitas tentang pentingnya berdonor darah bagi pendonor maupun pasien. Kerjasama dengan media massa dilakukan dengan cara memasang iklan layanan masyarakat yang berisi pesan-pesan agar masyarakat sadar akan pentingnya berdonor darah. Hal ini dilakukan karena media memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan pesan kepada seluruh masyarakat. Selain media massa, media sosial juga dimanfaatkan dalam memberikan informasi tentang pentingnya donor darah, apa saja manfaatnya bagi pendonor, dan mengajak untuk berpartisipasi menjadi pendonor sukarela. Media sosial merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan pesan dan informasi, karena menjangkau semua tempat dan hampir seluruh lapisan masyarakat. Taktik yang digunakan, yang pertama, kerjasama dengan lembaga terkait. Lembaga terkait yang dimaksud adalah mulai dari lembaga swasta sampai lembaga pemerintahan. Yang kedua, media.
menggunakan media massa maupun media sosial dalam menyebarluaskan pesan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Media massa yang digunakan adalah pamflet, spanduk, X-banner, poster, dan surat kabar. Sedangkan media sosial yang digunakan adalah Facebook, blog, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan website. Kampanye ini dikatakan berhasil jika kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah meningkat, mendapatkan respon positif dari masyarakat, informasi mengenai pentingnya donor darah tersebar luas melalui individu di media sosial pribadinya, dan persediaan darah di rumah sakit tidak lagi kurang. Ayo peduli sesama dengan donor darah.